Ini normal, gereja ini normal. Biasanya kalau aku tanya gereja jawabannya luar biasa gitu kan. Kalau ini normal, baik gitu ya. Kelihatan banyak masalah kita kayaknya ya. Baik gitu. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, bisa menonton eksposisi dari pasal 1 ayat 1 di YouTube GKT Raja Daud. Dan hari ini kita sudah di pasal 4 ayat 26 sampai 29. Mari buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29, dan kita masih berbicara tentang perumpamaan ya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan haleluya. Banyak belum dapat. Janganlah ya. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Hari ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Teman-teman, ini berkaitan dengan sampai pasal 34 di bawah. Jadi perumpamaan ini akan nyambung sampai kita minggu depan ya. Tentang benih yang tumbuh nanti sampai pasal 34. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang penabur. Kita sudah belajar pelita. Kita sudah belajar ukuran ya. Semua perumpamaan itu diajarkan Yesus khusus kepada pengikut dan 12 muridnya. Makanya kita harus sebagai penabur Injil, kita adalah terang, kita adalah pelita, dan kita harus memberikannya kepada orang lain. Maka Tuhan akan menambahkan terbukanya rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kalau konteks murid-murid, bagi kita di Alkitab sudah dibukakan semuanya. Oke, sama-sama kita baca 26-nya dengan semangat supaya kita mengerti. Markus pasal 4 ayat 26, 1, 2 ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Menarik, Yesus memulai kembali perumpamaan, tapi kali ini konteksnya kerajaan Allah ya. Yang menarik di perikop ini tidak ada lagi kata mereka. Jadi kemungkinan besar konteksnya Yesus sudah menjelaskan perumpamaan kembali kepada banyak orang. Karena nggak ada lagi kata mereka. Seharusnya kalau nggak ada mereka, lalu kata Yesus kepada mereka, udah nggak ada lagi. Berarti kemungkinan besar Yesus sudah tampil lagi ke publik dan dia memberitahukan perumpamaan baru. Ya, kemungkinan masih di sekitar Kapernaum, di rumah Petrus ya. Dia kembali mengajarkan perumpamaan. Apa yang dikatakan Yesus? Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah ya. Cukup aneh, bicara kerajaan besar atau kecil? Besar ya, tapi perumpamaan yang dipakai benih kecil ya. Aneh sekali, ini paradoks yang ingin Yesus katakan ya. Dia sedang ingin menjelaskan kerajaan Allah, tapi tentang benih. Tentu kembali ke konteks bertani ya, seperti dalam perumpamaan tentang penabur atau keempat tanah itu ya. Sehingga Yesus ingin menjelaskan kepada banyak orang, teman-teman, agar mulai paham apa sebenarnya kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ini adalah pekerjaan petani. Sudah pasti setiap harinya di dalam tangannya diambilnya dari saku, dia menaburkan benih. Ini tidak jauh beda dengan perumpamaan penabur ya. Karena petani kerjanya memang menabur tiap hari di ladangnya. Kegiatan ini rutin dilakukan. Mulai dari bangun pagi sampai siang sampai sore, ini dilakukan oleh Yesus terus-menerus. Ini tidak jauh beda bahwa tugas dan utama prioritas kita adalah menabur firman. Menginjili, sama dengan penabur kemarin. Ini menjadi rutinitas kita. Kalau petani rutinitasnya menaburkan benih, maka rutinitas orang percaya adalah menaburkan Injil. Tanpa menginjili, sesungguhnya Kristen yang kita adalah Kristen yang mati. Menginjili itu bukan karena kita diutus jadi misionaris. Menginjili itu bukan saat khotbah di atas mimbar. Menginjili di kantor bisa, di tempat kerja, di kuliah, di keluarga, di masyarakat. Itu menjadi tugas pokok kita. Itu yang ingin Yesus mulai di ayat 26. Dia ngomong kepada publik, dia ingin berkata, beginilah hal kerajaan Allah itu. Sumpah orang menaburkan benih. Berarti benih yang ditabur oleh petani tiap hari itu menjadi hal yang rutin. Sehingga kita pun sebagai orang percaya harus rutin menaburkan Injil. Coba itu tadi koma ya. Ayat 26 kan ditutupnya dengan koma ya. Kita lihat ayat kelanjutannya ayat 27.
Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Lama kali tidurnya petani ini ya, bangunnya siang. Nonton ini deh, Euro udah main ya? Udah main Euro kan? Udah ya. Tunggu, jadi nggak konsen, jadi bahas bola pula kita nanti ya kan? Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Apa maksud kalimat pertama dari 27? Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Bukan soal lamanya dia tidur ya. Bukan berarti petani itu malas. Bukan ya. Ini adalah soal apa? Rutinitas yang dilakukan berulang-ulang. Bangun menabur benih sampai sore pulang ke rumah tidur malamnya, itu pekerjaan. Dan menaburkan ini pasti memakan waktu yang sangat panjang sampai benih itu tumbuh dan berbuah ya. Makanya pada malam hari dia tidur, pada siang hari dia bangun ya. Makanya dikatakan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Perhatikan kalimat terakhirnya, ini menjadi poin penting. Bagaimana terjadinya apa? Tidak diketahui. Ini memang ilmu alam yang sudah tidak bisa kita pungkiri. Teman-teman ketika nanam tumbuhan, kelihatan nggak kapan tumbuhin? Susah ya, kita tungguin pun nggak dapat ya. Paling kita pernah melihat tumbuhan itu mulai tumbuh, suatu kita nonton National Geographic ya, dikasih lihat, akhirnya bunganya mulai mekar. Kalau kita yang nungguin nggak akan bisa. Tapi ketika kita melakukan rutinitas, misalnya menyiram tanaman, menaburkan benihnya, lalu tiba-tiba semakin kuat, semakin bertumbuh, dan tumbuhannya semakin tinggi dan lebat. Inilah maksudnya bahwa bagaimanapun terjadinya tidak diketahui orang itu. Tunasnya semakin bertumbuh dan berakar kuat. Teman-teman dengarkan ini. Dari ayat ini 27 kita tahu pekerjaan petani itu menabur, bukan menumbuhkan. Karena dia nggak tahu bagaimana proses tumbuhnya itu, dia nggak tahu berapa kandungan air di tanah, dia nggak cek. Pokoknya tugasnya hanya menabur. Bahkan Alkitab katakan, apa itu? Mukot bahan awak ya. Bahkan Alkitab katakan benih itu benih yang mati itu ketika ditabur dan ditanam malah menghasilkan kehidupan. Itu nanti kita lanjutkan di minggu depan sampai ayat 34. Kalimat yang menarik, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang, ini menandakan ketika petani sudah menabur, dia masa bodoh dengan pertumbuhan. Ya, tentu bukan asal nabur ya, tentu dia melihat juga, kita sudah belajar tentang patanah kemarin ya. Dia menabur, tapi yang menumbuhkan itu adalah proses alam. Teman-teman sudah menginjili? Proses pertumbuhan iman orang yang teman-teman injili, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Makanya kalimat bagaimana terjadinya tidak diketahui, itu adalah pekerjaan Allah. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa menobatkan orang. Dengarkan baik-baik ya. Tidak ada di antara kita yang bisa menobatkan orang. Misalnya kita sering sombong ya, ketika berhasil menginjili orang, apalagi di agama seberang ya, dan akhirnya masuk ke kita, masuk ke gereja kita bilang, oh itu gara-gara aku tuh. Kemarin aku injili deh, itu gara-gara aku tuh. Enggak, semua pekerjaan Roh Kudus. Makanya tugas kita hanya menabur. Pertumbuhan imannya itu nanti pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita nggak boleh sombong ya. Banyak sekali pendeta keceplosan bilang, aku sudah membawa 100 jiwa ke gereja. Bukan kau yang bawa kan, tapi kau memang menabur. Roh Kudus yang bekerja menumbuhkan orang itu sehingga percaya kepada Yesus Kristus. Makanya ingat kisah Nikodemus, Yohanes 3, apa dibilang Yesus? Kamu harus lahir dari atas. Terjemahan aslinya dari atas itu, bukan lahir kembali, lahir dari atas. Bagaimana mungkin aku lahir kembali, Tuhan? Masa aku masuk ke kandungan ibuku, kata Nikodemus. Aduh, kok nggak ngerti, padahal kau pengajar Israel katanya. Semua kelahiran baru atau karakter kita berubah, iman kita bertumbuh, itu semua karena Roh Kudus. Kita tidak tahu bagaimana bertumbuhnya, kita nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang sangka Bapak Ibu? Saya contoh kecil aja. Dan mungkin saya kira percaya anak-anak muda di sini punya pengalaman yang banyak. Ada satu anak STT di tempat saya ngajar, mantan debt collector, ikut bapaknya dulu. Biasa, orang timur Pak. Sangat, ya kan.
dan pernah ada yang nggak bayar, ditusuknya sampai mati. Sekarang dia sekolah teologi. Siapa yang nyangka? Zainab, hidupnya kelam? Nggak kelam-kelam kali ya? Nggak ya? Oke, mantap. Penjahat. Penjahat. Iya kan? Mungkin hidup kita dulu kelam, tapi sekarang kita dipakai Tuhan. Siapa yang tahu itu? Aku dulu bekerja profesional, kerja di bank, kerja nyari duit. Sekarang jadi pendeta. Siapa yang tahu itu? Itulah maksudnya kita tidak mengetahui bagaimana itu terjadi. Ada satu teman aku ngotot kali pacaran beda agama, ngotot kali. Ini temanku ini cowok, cewek yang beda agama. Dia selalu bilang, tenanglah Korol, pasti bisa bawa pindah, pasti bisa bawa pindah, pasti bisa bawa pindah. Dan salah satu trik dia untuk mau pindah, setiap hari dijelaskannya ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus Tuhan, dan selalu dia menjelek-jelekkan agama dari pacarnya itu. Aku bilang gak ada cara penginjilan seperti itu, gak boleh penginjilan seperti itu. Dan akhirnya ketika berantem apa yang terjadi? Cekcok, adu mulut, maki-makian, selalu bilang agamamu salah, dasar kau yang gak ngerti apa-apa. Aku bilang kau menginjili, tapi karakter Kristusnya gak ada, sehingga penginjilanmu gak akan berhasil. Gak bisa kita paksa orang untuk percaya Yesus, gak bisa. Gak bisa kita paksa orang untuk percaya Tritunggal sampai mulut kita berbusa pun gak bisa. Kalau gitu Pak Pendeta, ngapain kita capek kali menginjili? Bukankah itu bisa membuat kita kecewa ketika kita menginjili orang, teman kita, saudara kita, tapi dia tidak berubah? Memang. Aku ada saudaraku, aku khotbah terus gak berubah-berubah, sama aja kelakuannya sampai detik ini sama. Kecewa? Sedikit. Emosi? Emosi lah. Dalam hatiku kok bebal kali lah ini ya. Kok susah kali dibilangnya. Tapi akhirnya aku sadar, apalagi lihat firman Tuhan, bahwa kita tidak bisa memaksakan itu. Dia yang bekerja sendiri, Roh Kudus bekerja. Kalau memang dia umat pilihan Tuhan, pasti akan tumbuh sendiri. Ada salah satu followers di Instagram DM aku, dia ceritakan masalah rumah tangganya. Pokoknya suaminya selingkuh waktu dia lagi hamil. Aduh mah kasihan sekali ya. Lagi hamil, suaminya selingkuh. Sampai keluar kota lagi selingkuhnya ya. Dia bilang, keluarga sudah suruh cerai Pak Pendeta. Bagaimana ini? Aku bilang memang berat masalahmu ini, berat kali, berat. Tapi coba tetap lakukan firman Tuhan. Apa itu Pak Pendeta? Hai istri, tunduklah kepada suami. Bagaimana Pak Pendeta aku tunduk sama suami yang seperti ini? Lakukan saja, kasih. Prosesnya teman-teman, panjang sekali. Dan puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya suaminya kembali melepaskan selingkuhannya kuntilanak itu, dan akhirnya kembali ke pelukan istrinya. Perlahan-lahan mereka mulai dibentuk, nggak jadi cerai. Kesaksian yang aku ceritakan ini ada capturean Instagramnya di dalam buku aku perceraian. Capturean omongan kamu, aku udah izin, boleh aku tampilkan nggak ke publik? Ada. Mau beli? Penasaran jadinya kan? Beli lagi makanya ya di buku saya perceraian. Ada tuh ya. Pemiliknya masih ada satu stok, betul Pak ya? Habis. Tinggal satu. Jangan kasih lihat Pak, jangan kasih lihat ya. Ada itu capture-annya itu, semua kata-kata aslinya ada semua ini. Kenapa? Aku bilang kalau kau tetap menjadi istri yang tunduk walaupun dia selingkuh, walaupun dia menyakitimu, nanti Roh Kudus bekerja mengubah diri. Dan terbukti, Roh Kudus bekerja mengubah diri. Itu maksudnya 27, bahwa benih yang ditabur, dia tidur, bangunnya tiba-tiba tunas bertumbuh tinggi, petani tidak mengetahuinya. Lalu kita lihat ayat 28, ya. Ini kelanjutannya dari ayat 27, dijelaskan Yesus. Kenapa kita tidak mengetahui ya pertumbuhannya itu? Kenapa bisa bertumbuh sendiri menjadi tunas ya? Ayat 28 dikatakan begini. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Kalimat mana yang harus kita garis bawahi? Kalimat mana? Kalimat mana yang harus kita garis bawahi? Tim A? Tim A? Tim A gimana? Kalimat mana tim A? Kalau nggak tahu tim A, tangan begini terus nih. Kalimat mana? Tim B? Lanjutan dari 27-nya. Wah ini kurang, ini ilmu hermeneutika ini masih kurang nih. Tentulah bumi dengan sendirinya. Itu yang menjadi kalimat penting dari 28, menyambung dari ayat 27. Bumi dengan sendirinya. Kalau dalam terjemahan aslinya,
automate. Dari situlah bahasa Inggris automatic. Otomatis. Tidak dipengaruhi apapun. Seakan-akan Yesus mau menjelaskan bahwa benih yang kau tabur itu petang ini bisa tumbuh menjadi tunas, bisa tumbuh sendiri karena apa? Alam yang bekerja, karena alam itu ciptaan aku. Luar biasa. Automatic. Bumi dengan sendirinya. Kenapa? Mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ini berbicara apa teman-teman? Proses. Tunas, tangkai, bulir gandum, dan akhirnya berbuah. Semua diproses oleh alam. Entah itu karena bantuan matahari, ya, entah itu bantuan kadar air di dalam tanah, semua dilakukan oleh alam. Makanya bumi dengan sendirinya. Petani yang menabur, akhirnya hasilnya bekerja dengan sendirinya. Dengarkan kalimat ini. Pekerjaan Injil itu Allah yang memulai, pasti Allah juga yang menyelesaikan. Amin. Enggak amin? Amin. Pekerjaan Injil itu Allah yang memulai, pasti Allah juga yang menyelesaikan. Dari tunas menjadi buah itu proses. Itu proses. Ini ngomong proses. Makanya kita nggak boleh capek atau bosan menginjili, walaupun orang itu bebal, walaupun kita ya emosi kadangnya, udah capek mulut kita berbusa-busa menasihati dia, tapi dia pun nggak mau dengar. Ini proses. Kalau memang dia umat pilihan Allah, Roh Kudus akan bekerja, dan pertumbuhan iman itu pun proses. Makanya kemarin saya tanya guru sekolah minggu kan, Nofrin Jainal, sebagai guru sekolah minggu, udah ada ngajarkan Tritunggal? Nggak mungkin. Lama dia Pak. Dia serahkan ya Pak ya. Langsung stres ya anak-anak. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dong. Masa anak sekolah minggu udah Tritunggal? Dibilangnya apaan tuh Pak? Apaan tri gitu kan? Tapi kalau sudah S1 di sekolah tinggi teologi, sudah belajar Tritunggal? Oh, sudah dong. Ngerti? Nggak juga. Makanya iman kita sama kayak anak sekolah minggu juga lama-lama ya kan. Makanya di ayat 28 ini Yesus ingin memberitahu bagaimana proses iman terhadap kau mengerti perumpamaanku ini. Ini sudah perumpamaan berapa? Ayo. 4 kan? Penabur, pelita, ukuran. Sekarang benih. 4. Pertumbuhan mengenal Yesus, iman itu proses. Nggak mungkin instan, nggak mungkin. Kita makanya diajari dari sekolah minggu, masuk ke remaja, masuk ke dewasa. Kalau kita datang ke gereja tapi kita tidak tahu kenapa kita ke gereja, inilah yang aku sebut iman dasar atau iman anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu itu datang ke gereja kan nggak tahu deh, itu kayak anak udah bikin rusuh kan, main-main, nggak tahu dia, nggak peduli orang lain, ya kan, main rusuh. Tapi coba yang kita udah sebesar-besar gini main rusuh, kita keluarkan kan dari gereja, begini-begininya bangku kan, main rusuh kan nggak mungkin ya. Apalagi kalau ada orang ke gereja ngantuk gitu, ya dia nggak tahu kenapa dia ke gereja. Itu menandakan dia nggak mengalami proses pertumbuhan iman. Dan saya mau katakan teman-teman ya, iman itu harus meningkat dan bertumbuh. Makanya jangan malas belajar, banyak baca buku, banyak nonton YouTube yang bagus-bagus, semua tentang pengajaran-pengajaran supaya iman kita bertumbuh. Abraham salah satu contoh yang paling konkret tentang iman bertumbuh. Baca ya di Kejadiannya. Baca nggak? Pertama diproses. Penantian siapa? Ishak. Panjang penantiannya? Panjang kali. Baca nanti Kejadiannya. Dari pasal 12 mulai dijanjikan. Abraham, kau kupanggil dari Ur Kasdi menuju tanah yang kujanjikan bahwa keturunanmu akan banyak sekali seperti bintang di langit. Pasal 12. Belum lahir dulu. Baru tahu nggak berikutnya diulangi di pasal berapa? 15. Ini aku apa luar kepala ya? Pasal 15. Udah jadi belum? Belum. Sekali lagi nanti datang Tuhan. Pasal berapa? 18. Sampai pasal 18, umur Sarah sudah mau 90 tahun. Makanya ketika Tuhan bilang, tahun depan kau hamil, pasti. Apa yang dilakukan Sarah? Ketawa. Teks kita mencatat dia ketawa kan? Karena bilang penipu Tuhan ini. Masa menjanjikan dari pasal 12, 15, 18, lama kali pun aku ini udah mati, udah gak bisa apa-apa aku ini Tuhan. Ketawa, baru bilang Tuhan, kenapa kau ketawa? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lahirnya pasal berapa? 21. Gila ya. Bahkan Abraham bapak orang beriman pernah
di dalam penantian itu dia jatuh. Buka cabang kan? Buka cabang dia. Lahir anaknya si Hagar si Ismail dari si Hagar. Kita pun dalam penantian iman kita sering jatuh. Kayaknya janji Tuhan itu nggak jelas ya, kita sering jatuh. Udah lahir di pasal 21. Apa itu? Ini mana anak sekolah minggu ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian ledak-ledakkan balon, nah itu bahaya nanti ya. Sudah lahir si Isa di pasal 21, masih diproses nggak iman Abraham? Ngapain? Bukan diusir. Korbankan. Pasal berapa? Lihat kan ya? 22. Hanya beda satu pasal. Penantiannya 12, 15, 18, 21. Pengorbanannya 22. Allah ini main-main aja sih. Masa anak yang ditunggu lama-lama malah disuruh korbankan? Penantian yang begitu panjang. Itu namanya proses peningkatan. Begitu juga iman Ayub yang saya yakin teman-teman sudah baca, yang begitu mengerikannya ya. Kalau dahulu kita kenal Yesus itu seperti Sinterklas, apa yang kau minta pasti kukabulkan. Sekarang iman kita nggak boleh gitu. Amin. Iman-iman anak-anak GKT Raja nggak mungkin begitu lagi. Bahwa apa yang kita doakan pasti kabulkan. Nggak kayak gitu. Iman kita sudah meningkat. Memang dia penuh dengan kasih, tapi dia juga penuh dengan keadilan. Memang dia menyelamatkan, tapi dia juga menghukum. Begitu juga dalam menghadapi tradisi budaya. Saya kurang tahu tradisi kalian. Banyak orang mentawai, nias, ada juga Sumba. Tradisi kita setelah perjalanan iman ada nggak yang kita tentang? Kalau kita masih mengikuti tradisi yang juga salah, imanmu patut dipertanyakan bertumbuh atau enggak. Misalnya kalau kami di Batak itu, aku nggak tahu kalau kalian di kuburan, kalau habis ziarah disuruh mamaku cuci muka. Kau cuci, mama airnya lagi gini. Aku dulu sampai kuliah ngikut aja nggak tahu artinya. Kenapa nggak? Iya, kalau lihat kuburan harus gitu katanya. Sekarang setelah aku jadi pendeta, kau cuci itu? Enggak kotor muka aku. Masa aku cuci muka aku? Enggak kotor soalnya. Aku tanya mamaku, apa maknanya cuci muka di kuburan begini? Dia pun nggak tahu jelaskan. Nah itulah orang tradisi. Jadi kita nggak boleh ikut itu karena iman kita sudah beda. Ya. Doa di kuburan. Dulu pun aku ikut doa di kuburan, tapi sekarang aku nggak mau doa di kuburan. Enggak. Udah beda iman, biarlah dimarahi. Yang penting kita sudah mengalami peningkatan iman. Kalau dulu taunya nyanyi doang. Kenapa kau Natal? Enak kali lagunya. Apa namanya? Gloria in excelsis Deo. Itu nanti. Karena itu yang muncul di Natal kan? Nggak muncul itu di hari Minggu. Gloria in excelsis Deo. Tapi tahukah kau makna Natal? Nggak tahu sih. Sekarang kita harusnya sudah tahu makna Natal. Bukan hanya kejar nyanyi-nyanyinya. Nggak gitu lah. Teman-teman juga sudah tahu apa itu Tritunggal. Kenapa ada baptisan selam? Kenapa ada baptisan percik? Seharusnya sudah tahu. Mama aku tanya, kemarin aku pulang ke Medan kan? Aku tanya, Mak, kenapa kita gereja Protestan dibaptis percik, Mama bawa aku ke pendeta? Nggak tahu dia jawabannya. Jadi Mama bawa aku ke pendeta dibaptis, Mama nggak tahu Mama melakukan apa? Iya sih nggak tahu Mama. Tapi Allah mengeri kali bah. Jangan kita seperti itu. Kita harus tahu semua makna yang kita lakukan, terutama hal-hal rohani ya, supaya kita nggak asal-asal dan iman kita meningkat. Itu maksud Yesus. Lalu ditutup Yesus ayat 29. Sebenarnya bukan ditutup karena kelanjutannya sampai 34 nanti ya. Ayat 29. Yuk di akhirnya kita baca sama-sama ya ayat 29. Biar semangat ya. 1, 2 ya. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai. Ini dia kerajaan Allah. Sebab musim menuai sudah tiba. Ingat tadi di pendahuluan pasal 2 ayat 26, dia berbicara beginilah hal kerajaan Allah, dan ini ditutup tentang kerajaan Allah. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Apa sih kerajaan Allah? Kumpulan orang percaya di mana Allah memerintah. Kerajaan Allah itu nggak ada di bumi ya, bukan sekadar lokasi kerajaan Allah itu, tapi memang bagaimana kumpulan-kumpulan orang percaya yang menyembah dan percaya kepada Yesus. Tapi jangan salah, konteks ayat 29 ini juga berbicara tentang penghakiman. Ini berbicara soal penghakiman kepada orang yang tidak percaya. Itulah epistel kita tadi, Yoel pasal 3 ayat 13 yang sudah dibacakan tadi. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Ini bicara penghakiman ya. Ini seakan-akan Yesus mau bicara hanya ada dua, kau gandum atau ilalang, kau kambing atau domba. Kau orang percaya
atau kau bukan orang percaya. Petani siap menyabit ladang yang sudah menguning, lalu ketika sudah tunas, tumbuh tinggi dan berbuah, dia siap memetiknya. Nah ini, sebab musim menuai sudah tiba, prosesnya selesai. Nah yang menarik ya, panen dari apa? Panennya ini apa sebenarnya? Panennya ini apa? Panen ini adalah semua orang percaya yang mendengarkan firman yang telah ditabur. Makanya panennya ini apa? Persekutuan gereja, fellowship. Nah itu, kita ini akan dipanen. Tapi jangan harap semua anggota jemaat gereja, misalnya gereja kita ini, saya yakin nggak semua kita masuk surga. Pasti ada di dalam satu gereja yang nggak masuk surga, pasti. Itulah yang dihakimi. Tapi kalau sudah musim menuai, kita akan dipanen dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya persekutuan itu penting, gereja itu penting. Setelah keluarga, gereja adalah wadah di mana iman kita harus meningkat dan bertumbuh. Jangan jadikan gereja hanya tempat rutinitas ibadah orang Kristen. Karena hari Minggu ya Kristen ibadahnya hari Minggu ya. Bukan, gereja itu tempat fellowship. Makanya ada 3 tongkatnya kan, koinonia, diakonia, marturia. Bagaimana persekutuan kita, bagaimana pelayanan kita, itu semua membuat engkau meresponi Injil. Jadi kalau gereja nggak punya Injil, Alkitab nggak diberitakan di atas mimbar, bahaya sekali. Sudah banyak orang puluhan tahun ke gereja, tapi tidak mengalami pertumbuhan iman. Jangan-jangan dia yang nanti akan disalib, tapi dihakimi. Ini ayat berbicara tentang penghakiman. Makanya yang dipilih di perjanjian lama umat Israel, yang nyampe di Kanaan lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Yang lepas dari perbudakan Mesir itu ramai. Tapi yang mati di tengah jalan banyak yang minta ampun. Makanya tidak heran diulangi Yesus di perjanjian baru. Apa kalimatnya? Banyak yang terpanggil. Puji Tuhan kita masih sedikit, jadi kita terpilih semua. Karena kita sedikit. Gak usah rame-rame gereja kita, gak usah. Kita sedikit aja. Kita sedikit. Ya itu pentingnya. Di antara murid Yesus 12 mendengarkan perumpamaan ini, ada yang binasa, ada Yudas. Jadi di antara gereja pasti akan ada yang kena penghakiman. Makanya yang kita tunggu adalah panen itu nanti. Ketika disalib, kita siap masuk kerajaan Allah atau malah kita terlempar ke dalam neraka. Saya 20 tahunan gereja di HKBP, Medan. Tidak ada satupun pertumbuhan iman yang kurasakan. Ini nggak apa-apa, jelas-jelas aja, nggak ada. Sampai kuliah di HKBP Medan, tak ngerti aku apa-apa tentang apapun Alkitab ibadah, tak ngerti. Tapi begitu aku nyampe di Jakarta karena cari kerja, aku gereja di salah satu gereja di Ambasador itu. Wah, pendeta yang mantap sekali memberitakan Injil. Imanku mulai bertumbuh. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Yang menjadi problem kita, ketika kita ibadah, ketika kita mendengar khotbah, adakah peningkatan iman? Ketika kita mendengar eksposisi Injil Markus ini sudah sampai pasal 4, ada pengetahuan baru dari iman yang bertumbuh? Ada? Nggak ada kayaknya Pak Pendeta. Sama aja. Itu menandakan kita ini kumpulan orang percaya yang siap dipanen, atau kita adalah orang-orang yang siap dihakimi seperti nubuatan Nabi Yoel di dalam epistel kita. Itu sampai 29 teman-teman. Ini akan berlanjut sampai perikop setelah itu. Dan perumpamaan akan selesai di minggu depan di ayat 34. Oleh karena itu teman-teman, ini perumpamaan tentang benih. Kita adalah penabur, maka kita harus terus memberitakan Injil. Pertumbuhan iman orang bukan pekerjaan kita. Jangan kita paksa-paksa, nggak usah kita paksa-paksa. Pertumbuhan seorang percaya Kristus bukanlah karena kehebatan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus semata. Dan kita di dalam gereja harus menunjukkan persekutuan supaya kelak kita dipanen dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa.